Ya, saudara, kita sudah sampai di segmen penghujung dua arah. Saya akan meminta masing-masing narasumber saya untuk memberikan closing statement untuk satu pertanyaan. Jakarta dengan 1001 masalah. Gaya kepemimpinan seperti apa yang harus dilakukan oleh Ahok? Dipertahankan atau harus berubah? Saya mulai dari Pak Cipta dulu. Saya setuju sekali dengan apa yang dikatakan oleh Pak Primus. Jakarta ini kompleks dan masalahnya luar biasa sekali. Gubernur sebelumnya itu kurang action. Saya setuju sekali. Nah, untuk itu dibutuhkan pemimpin yang bisa thinking out of box. Di sini Ahok betul. Dia mesti tidak boleh tradisional kepemimpinannya, ya. Okay. Nah, pemimpin bagaimana untuk Jakarta ini betul harus tegas, berani, sikat semua gitu tanpa pandang-pandang bulu gitu ya. Tetapi tetap komunikasi dijaga. Tetap Mas Ade baca buku. Saya ini ngajar OB, Organizational Behavior. Di situ diajarkan, ya. Oke, Mas Anung, silakan. Tunggu sebentar. Kalau anak buah berbuat salah, tidak ada ditulis itu. Di mana-mana tidak, dipanggil di dalam kamar kerjanya. Di situ digebrak boleh gitu loh. Tidak boleh. Itu akan sakit sekali hati itu. Dimarah-marah caci maki di depan orang banyak, apalagi di depan koleganya sendiri. Artinya harus ada etika yang tetap harus dijunjung tinggi. Pak Ahok ini bisa lebih bagus lagi kalau diperbaiki komunikasinya. Itu saja. Oke, baik. Mas Anung, silakan. Di zaman kemajuan informasi ini, Mbak, saya takut, saya khawatir. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Ahok ini jangan sampai jadi pemimpin lagi. Karena apa? Karena sepatutnya mereka tidak membawa nilai-nilai Pancasila. Kita diajarkan oleh pendiri bangsa ini untuk menghormati manusia, memanusiakan manusia. Artinya Ahok ini dapat memberikan masukan-masukan yang dapat mempengaruhi perpecahan bangsa. Karena apa yang disampaikan ke media-media itu bahasa-bahasa yang kotor, bahasa-bahasa yang tendensius, bahasa-bahasa fitnah dan semacamnya. Saya ingin mengatakan bahwa Ahok ini adalah orang yang tidak tahu diri. Beliau lahir dari rahim siapa? Ibu Pertiwi yang mana? Beliau selalu tidak mengenakan rasa-rasa jiwa kemanusiaan. Oke, baik. Bung Haikal dari Batman. Ya, kalau saya ingat apa yang disampaikan oleh Raja Wali Kepret, Bung Rizal Ramli. Dia pernah ngomong, dan ini juga fenomena, Mbak. Dukungan terhadap dia juga banyak, karena dia berani mengungkapkan apa adanya. Nah, dia pernah ngomong bahwa tidak ada satu negara pun yang mengalami lompatan kemajuan ketika dia dipimpin oleh pemimpin yang lembek. Pemimpinnya harus keras, harus strict, harus ngomong apa adanya, kalau perlu marah-marah. Beda keras dengan contoh di Singapura, tegas beda, Mbak. Malaysia, itu semua Korea Selatan itu semua mengalami. Nah, kita juga merasakan bahwa pelayanan oleh PNS DKI Jakarta dari hari ke hari makin meningkat. Jadi menurut Anda tetap dipertahankan gaya komunikasi dipertahankan. Ahok? Kalau Ahok sampai tidak jadi gubernur, yang rugi bukan Ahok, rakyat Jakarta yang rugi. Oke, Bung Ade. Bung Ade, silakan. Terakhir. Oke, ini jadi kampanye 2017 ini. Ya, jadi kalau saya ingin mengingatkan bahwa siapapun pemimpinnya, ya, kita sebagai rakyat, walaupun saya bukan orang Jakarta, itu harus menjaga agar pemimpin ini jangan salah jalan. Ya. Dan karena itu saya rasa memang penting ada kontrol dari masyarakat terhadap pemimpin seperti siapapun termasuk seperti Ahok. Tapi yang penting adalah di sini jangan sampai kritik kontrol tersebut itu landasannya bukan karena performance, bukan karena apa yang dia lakukan, tapi misalnya karena agama dia, karena ras dia, karena kepentingan politik. Tapi marilah kita kritik dia. Dan karena itu Pak Ahok harus sadar, masyarakat tuh dalam demokrasi memang diizinkan untuk mengkritik. Maka dia juga harus menjawab kritik itu dengan cara yang bijaksana. Saya rasa itu. Baik, terima kasih para narasumber saya yang sudah hadir di sini. Poin yang bagus sekali. Oke, saya sangat sependapat dengan Mas Ade, poin bagus sekali itu. Baik. Bung Ferry dan Bung Primus silakan terakhir closing statement. Iya, kalau saya melihat pertanyaannya efektifkah gaya komunikasi Ahok, saya jawab efektif. Karena apa? Roda birokrasi udah mulai bergulir di Jakarta. Mulai disiplin. Orang kalau nggak disiplin takut dipecat oleh Ahok. Itu berarti sukses dia.
bahwa kata-katanya yang terkadang kasar itu saya pikir harus diturunkan sedikit. Kalau dia sudah lebih Oke, halus lagi, oke. baik. Tapi kalau change terlalu besar, itu bukan Ahok lagi. Aneh lagi, bukan Ahok kan saya pikir. Oke, Bu Ferry. Pemimpin yang tegas saya setuju akan bawa transformasi perubahan ke arah yang lebih baik. Tapi tegas itu bukan berarti kemudian tegas hanya kepada orang yang miskin, tapi lunak kepada tetangga-tetangganya. Dan ini ya saya ingatkan kepada Gubernur Ahok bahwa orang miskin, orang yang tinggal di tempat kumuh itu jangan dianggap sebagai sesuatu yang mengganggu pemandangan. Oke, baik. Mereka manusia, tolong dimanusiakan. Gubernur sebelumnya kan dia wakil gubernur, itu datangi mereka kemudian ngajak dialog dan lain sebagainya. Baik. Dan bukan dengan cara-cara yang mendiskreditkan, apalagi kemudian menjadikan rakyat, apalagi orang miskin itu sebagai sesuatu yang tidak penting. Baik, Balasannya terima kasih. itu kalau gayanya masih dipertahankan dengan cara yang seperti ini, menurut saya akan memancing yang Artinya harus namanya. berubah menurut Anda ya? Kalau enggak kerusuhan sosial. Kerusuhan sosial. Baik, terima kasih Bu Ferry dan juga Bung Primus. Juga rekan-rekan dari Komite Masyarakat Jakarta Utara dan juga dari BP3 KP ya, IP. Oke, baik. Terima kasih sudah hadir di Dua Arah. Ini akhir dari pembicaraan kita pada malam hari ini. Sampai ketemu minggu depan dengan topik hangat lainnya di Dua Arah. Saya Denta Mira Kusuma undur diri.